Jadi hari ini kita akan membahas tentang sikap penulis. Oke, jadi apa sih arti dari sikap penulis sendiri atau pengertian dari sikap penulis ini tuh apa? Nah, jadi sikap penulis adalah sikap yang diberikan penulis terhadap karya yang ia tuliskan atau pandangan terhadap karya tersebut. Jadi di sini tuh kayak kita diminta untuk menganalisis apa tujuan dari penulis menuliskan karyanya atau bagaimana sudut pandang yang ia berikan terhadap karya tersebut gitu. Apakah dia merasa sedih, senang, atau dia mengkhawatirkan atau mencemaskan gitu ya. Jadi kita diminta untuk menganalisis. Nah, jadi sikap penulis ini tuh bisa kita bedakan menjadi tiga ya teman-teman ya. Ada sikap yang positif, kemudian sikap yang negatif, dan sikap yang netral. Nah, kira-kira apa sikap yang positif? Nah, biasanya kalau sikap yang positif ini tuh ditandai dengan dorongan, kemudian ajakan, dan berpihak. Nah, biasanya kalau tanda-tanda teks atau penulis yang mendukung atau dia apa ya namanya ya, memiliki eh, yang positif gitu ya. Biasanya kayak berupa ajakan, dorongan, dan setuju dengan argumen yang ia berikan. Kemudian kalau dampaknya yang negatif, ini tuh biasanya berupa kritikan, kemudian khawatir dan kesal. Jadi biasanya kayak misal isu yang cukup kurang baik gitu ya, teman-teman. Biasanya penulis ini tuh bertujuan untuk menuliskan karyanya karena merasa kesal mungkin atau dia ingin mengkritik isu yang sedang terjadi gitu ya. Kemudian ada yang bersikap netral atau secara realistis. Jadi biasanya penulis ini tuh dia menuliskan secara real atau sesuai dengan kenyataannya. Nah, biasanya untuk teks-teks yang netral itu biasanya berupa teks yang informatif, kemudian teks apa ya, misalnya berita atau berita terkini mungkin atau fakta-fakta gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan berupa berita atau informasi atau biasanya menceritakan tentang teks deskriptif naratif itu biasanya dia berupa yang netral gitu. Jadi tidak mendukung dan tidak menunjukkan sikap yang negatif gitu. Jadi netral. Kemudian bagaimana cara kita bisa menentukan sikap penulis gitu ya. Nah, jadi untuk menyimpulkan sebenarnya sikap penulis di sini tuh apa gitu. Itu tuh biasanya kita bisa dengan membaca keseluruhan teks. Nah, kalau misalkan kita udah membaca keseluruhan teksnya, nanti kita akan bisa menyimpulkan gitu teman-teman. Kira-kira isi teks ini tuh membahas tentang apa? Atau kira-kira teks ini tuh mengarah kemana? Apakah dia mengarah ke teks informatif atau dia teks yang apa namanya persuasif atau teks yang mengajak, mempengaruhi seperti itu atau teks yang seperti apa? Kalau misalkan kita udah menyimpulkan isi teksnya, kemudian kita bisa memahami nih maksud dari penulis itu apa. Apakah dia berupa ajakan, atau dia dorongan, atau dia menunjukkan perasaannya gitu. Kemudian membayangkan sikap kita terhadap topik yang dibahas. Jadi setelah kita memahami, membaca, kemudian kita bisa menganalisis nih teman-teman. Dan memposisikan diri kita ke posisi penulis. Nah, kira-kira kalau misalkan kita menulis sesuatu seperti ini, kira-kira sikap yang kita berikan tuh apa? Gitu.
Habis itu pilih opsi yang sesuai. Jadi setelah kita menganalisis dan membayangkan kira-kira sikap apa yang akan kita tunjukkan atau sikap kita yang akan diberikan, habis itu kita bisa pilih opsi yang sesuai. Gitu. Oke, jelas teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak nih? Tidak, Kak. Oke, jelas ya teman-teman ya. Halo. Jelas, Jelas, Kak. Kak. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak, Kak. Next, Kak. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita bisa next ya. Nah, ini ada kira-kira bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas. Oke, mungkin bisa teman-teman screenshot dulu. Kak, soalnya, Kak.
Oke, apakah sudah teman-teman? Iya, mungkin bacaannya sudah ada ya teman-teman ya di latihan-latihan soal kita yang kemarin, namun soalnya aja yang beda ya, Berta. Oke, sudah. Bagaimana sikap penulis pada bacaan di atas? Ini teman-teman sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Sudah. Oke, di sini ada yang menjawab. eh, oke, mungkin ada yang bisa jelasin teman-teman? Kira-kira ada yang mau jelasin nggak ya? Halo, apakah ada yang mau jelasin? Ya, kalau gitu kakak baca ya. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh pada perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T atau transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya di negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya Barat. Di Tapanuli, bla bla bla. Kemudian derasnya arus informasi yang ditandai dengan hadirnya internet turut serta menyumbang eh, bagi perubahan tata cara berpakaian dan berbahasa. Jadi di sini, bentar. Jadi di sini menggambarkan bagaimana pengaruh atau dampak dari arus globalisasi ini tuh sangat besar ya teman-teman ya, di mana dia bisa memudahkan nilai-nilai pelestarian budaya. Nah, kira-kira bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut? A. Cemas atas masuknya budaya asing yang menggerus budaya bangsa. Apakah dia menunjukkan tanda-tanda kecemasan? Atau dia prihatin terhadap rendahnya antusias remaja untuk melestarikan budaya? Hmm, aku rasa kalau misalkan yang A kurang tepat ya teman-teman, karena dia sebenarnya iya benar cemas sih, tapi nggak yang bagaimana ya, nggak yang menunjukkan kecemasannya, benar-benar cemas. Kemudian prihatin terhadap rendahnya antusias. Jadi di sini memang dia menggambarkan bagaimana dengan adanya dampak ini tuh semakin menurunkan antusias remaja untuk melestarikan budaya bangsa, tapi kurang tepat. Kemudian kecewa terhadap generasi muda. Ini juga kurang tepat ya, di mana dia tuh sebenarnya bukan kecewa, tapi merasa hmm,
merasa gimana ya? Dia tuh merasa resah. Nah, jadi kalau misalkan orang yang resah, itu tuh kayak dia tuh nggak tenang gitu ya. Kayak gimana ya nanti nanti dengan adanya ini tuh jadi seperti ini. Kalau misalkan dengan adanya telekomunikasi atau dampak globalisasi ini tuh menjadi menurunkan ini. Akhirnya nilai-nilai ini tuh semakin berkurang gitu. Kalau misalkan sedih, ini tuh menunjukkan rasa kesedihan ya, tapi di sini tidak menggambarkan bagaimana perasaan dia yang sedih gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, resah terhadap dampak globalisasi. Kira-kira apakah ada yang benar, teman-teman? Halo, apakah ada jawabannya yang benar? Beda ya, resah sama cemas. Jadi tuh kayak cemas tuh lebih ke panik gitu ya. Cemas tuh merasa panik, tapi kalau misalkan resah, dia tuh kayak nggak tenang. Gimana ya? Kayak orang yang cemas dan resah tuh beda ya. Bentar, apa perbedaannya? Nah, kalau resah tuh tidak tenang, gugup gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh merasa tidak tenang. Kalau cemas, itu tuh kekhawatiran yang berlebih. Jadi tuh di atas resah tuh ada cemas. Jadi resah dulu dia tuh nggak tenang. Tapi kalau cemas tuh dia prihatin yang berlebihan. Gitu ya. Jadi kayak dia tuh merasa, aduh khawatir yang berlebih. Jadi jawaban yang benar adalah resah. Gitu. Oke, jelas teman-teman? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak, jelas ya. Oke, kalau jelas kita bisa next. Apa yang diinginkan penulis terhadap teks tersebut?
Kak, lihat slide sebelumnya. Oke, apakah sudah, teman-teman? Sudah ya? Oke, sudah. Mungkin ada yang bisa jelasin, teman-teman? Apakah ada yang bisa jelasin? Aku mau jelasin, Iya, Kak. boleh, Dina. Silakan. Boleh, Aku jawabnya itu silakan. yang pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Kan di teks ini, Kenapa, Dina? karena oleh karena itu pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut. Kayak si penulis itu inginkan itu harus kembali seperti semula gitu. Oke, terima kasih Dina atas jawabannya. Jadi di sini tuh dia di paragraf pertama menjelaskan bagaimana peran puskesmas gitu ya untuk melayani kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Nah, namun fakta yang ada saat ini peran puskesmas tuh tidak dijalankan dengan baik gitu. Nah, kemudian di paragraf 3 sebenarnya di sini cukup jelas ya teman-teman ya jawabannya. Di mana di sini tuh ditandai dengan kata oleh karena itu. Nah, biasanya kalau oleh karena itu kan berhubungan dengan simpulan ya, teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak penulis tuh udah menyimpulkan dari permasalahan yang ada atau dari permasalahan puskesmas, kemudian apa pentingnya puskesmas gitu. Penulis mengharapkan pemerintah ini tuh tidak boleh tinggal diam melihat tersebut. Makanya pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awal. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kalau yang A otomatis salah, B juga salah, C juga kurang tepat, D juga kurang tepat. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini, yang dalam teks ini tuh sudah ada kalimat-kalimat yang menunjukkan apakah dia simpulan, saran, atau apa, ini tuh cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung menemukan jawaban yang benar tuh seperti apa. Gitu, jelas ya teman-teman ya. Jadi Dina benar, teman-teman yang lain tadi juga aku lihat banyak yang jawab juga ya. Jadi jawabannya benar.
Oke, kita bisa next ya, teman-teman ya. Atau ada yang masih dibingungkan untuk soal yang ini? Halo? Tidak, Kak. Enggak ya, jelas ya. Oke. Next, bagaimana sikap penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam bacaan di atas? Oke, teman-teman baca dulu. Kak, soalnya Oke, sudah teman-teman jawabannya.
Halo. Sudah, Kak. Oke, ada yang mau jelasin nggak nih ya kira-kira ya? Aku deh, Kak. Boleh, silakan. Coba, Kak, ke teks lagi. Aku itu lebih ke C, karena kan ada di paragraf 2 ya. Persentase yang cukup besar ini sangat memperhatikan dan menarik perhatian. Permasalahan seks bebas ini menjadi permasalahan yang serius dan harus segera diatasi. Kalau enggak, penerus bangsa itu akan memiliki sikap yang enggak berpancasila. Sehingga kesimpulan penulis itu yang C, Kak. Oke, jadi menurut kamu dari paragraf 2 ini tuh penulis menggambarkan bahwa menginginkan adanya solusi untuk mengatasi tingginya angka seks bebas. Oke, yang lain mungkin selain jawaban dari Jihan ya tadi ya. Oke, selain Jihan ada yang mau menjawab? Halo. Saya mau. Ya, boleh silakan Chen. Jadi, menurut saya jawabannya itu adalah D, khawatir dengan kondisi bangsa yang telah terpengaruh budaya seks bebas. Karena di sini itu ada di paragraf kedua pertama itu ada pernyataan bahwa pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi menurut saya penulis ini dia merasa khawatir seperti itu, Kak. Oke, jadi ini ada dua jawaban yang berbeda ya, teman-teman ya. Oke, kita baca dulu. Di era globalisasi seperti yang saat ini, remaja harus terselamatkan dari dampak negatif globalisasi. Globalisasi mengandung arti yang diibaratkan dengan kebebasan. Banyak budaya asing yang masuk, sementara budaya tersebut tidak cocok dengan kebudayaan kita yang ketimuran. Sebagai contohnya, budaya seks bebas yang marak terjadi di budaya barat ini telah mempengaruhi remaja di Indonesia. Budaya ini tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, jadi di sini dengan adanya era globalisasi ini tuh eh, mem- mempengaruhi mempengaruhi para generasi muda untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang kita miliki gitu. Kemudian di paragraf 2, pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi benar ya kata Chan ya, bahwa penulis ini tuh udah menggambarkan di awal paragraf kalau misalkan dia tuh merasa khawatir. Jadi secara tidak langsung dia tuh mengungkapkan perasaan yang ia rasakan gitu ya. Kemudian ditambah lagi, sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks. Jadi eh, tingkat khawatirnya ini tuh semakin dikuatkan gitu ya dengan presentase remaja yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Ditambahkan lagi, hal ini terbukti pada saat Komisi Perlindungan Anak, KPAI, dan Kemenkes melakukan survei. Presentasi yang cukup besar ini sangat memprihatinkan. Jadi, memang prihatin ya teman-teman ya, tapi perasaan yang awal yang diutarakan si penulis ini tuh dia merasa khawatir gitu. Jadi dia merasa khawatir dengan kondisi bangsa yang telah terpengaruh oleh budaya seks bebas. Jadi jawaban yang benar adalah yang apa tadi ya? Yang D, khawatir dengan kondisi bangsa yang seks bebas ini. Tidak menginginkan masuknya budaya barat ini enggak. Prihatin iya, tapi perasaan yang diutarakan di awal ini tuh merasa khawatir ya teman-teman ya.
Kemudian menginginkan solusi sebenarnya iya, tapi di sini dia cenderung menunjukkan bagaimana seks bebas ini tuh mempengaruhi para generasi muda. Gitu. Menolak juga enggak, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Apakah jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Ada yang ditanyakan nggak nih kira-kira? Nggak ada, Kak. Lanjut. Atau mungkin masih merasa kok kok kecewa gitu ya? Padahal di situ ada tulisan memprihatinkan juga, atau sudah cukup jelas dengan alasannya? Sudah jelas, Kak. Oke. Baik, kalau gitu ini selanjutnya. Bagaimana sikap penulis terhadap topik bacaan? Soalnya, Kak. Teksnya dong, Kak. Kembali ke soal, Kak. Kak, soalnya, Kak.
Oke, sudah ya semuanya ya. Apakah sudah atau belum? Sudah. Sudah, Kak. Ya sudah ya. Sudah, Kak. Oke. Gempa bumi adalah guncangan tanah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh lewatnya gelombang seismik melalui batuan bumi. Gelombang seismik dihasilkan ketika suatu bentuk energi yang tersimpan di kerak bumi dilepaskan secara tiba-tiba. Nah, biasanya ketika masa batuan yang saling menekan tiba-tiba retak dan tergelincir. Gempa bumi paling sering terjadi di sepanjang patahan geologi, yaitu zona sempit tempat massa batuan bergerak satu sama lain. Garis patahan utama dunia ini tuh terletak di pinggiran lempeng tektonik besar yang menyusun kerak bumi. Sedikit yang dipahami tentang gempa bumi hingga munculnya seismologi pada awal abad ketiga ke-20. Seismologi yang melibatkan studi ilmiah tentang seluruh aspek gempa bumi telah menghasilkan jawaban atas pertanyaan lama seperti mengapa dan bagaimana gempa bumi terjadi. Sekitar 50.000 gempa bumi yang cukup besar untuk diketahui tanpa bantuan instrumen terjadi setiap tahunnya di seluruh bumi. Dari jumlah tersebut, maka sekitar 100 diantaranya berukuran cukup besar untuk menimbulkan kerusakan besar jika pusatnya berada di dekat kawasan pemukiman. Gempa bumi yang sangat besar ini terjadi sekali dalam setahun. Selama berabad-abad, mereka telah bertanggung jawab atas jutaan kematian dan kerusakan properti yang tak terhitung nilai jumlahnya. Jadi di sini bagaimana sikap penulis? Seperti yang sudah kakak jelasin tadi, di sini kan membahas tentang fenomena dan gempa bumi ya. Dimana gempa bumi ini kan ya memang terjadi seperti itu gitu. Jadi di sini jawaban yang benar adalah informatif, di mana dia menjelaskan bagaimana gempa bumi, kemudian ini tuh terjadi saat kapan gitu ya. Tadi teman-teman jawab yang mana? Yang C, Kak. Oke. Jadi kata-kata sudah bisa memahami ya teman-teman ya. Apakah ini teks informatif atau dia teks deskriptif atau dia teks naratif atau persuasif? Teman-teman sudah bisa membedakan ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Oke, next. Bagaimana sikap penulis? Nah, coba. Kok ini nggak bisa launch itu kenapa ya? Oke, mungkin untuk soal yang ini, oh, masih aku launch ya. Oke, oke, udah. Udah bisa ya?
Soalnya, Kak. Soalnya doang, Kak. Bacanya, Kak. Oke, sudah teman-teman. Belum, Kak. Oh, belum ya? Soalnya, Kak. Oke, apakah sudah teman-teman? Halo, apakah sudah? Sudah, Kak. Oke, mungkin ada yang mau jelasin? Halo, ada yang mau jelasin? Kakak aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Coba dong jelasin dong, Nana dong. Nggak yakin, Kak. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak harus benar. Jadi kalau misalkan nanti jawabannya kurang tepat, mungkin nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar ya. Yang Oke, lain aja. silakan. Apa? Yang lain aja. Oke, misalkan yang lain ada yang mau jelasin selain Nana? Saya mau, Kak. Oke, silakan Chen. Jadi, menurut saya jawabannya itu adalah C, meyakinkan dampak penggunaan media sosial daring yang berbahaya bagi kesehatan mental. Nah, saya mengambil jawaban itu karena yang nomor 3 ini ada menyebutkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Dan kalimat nomor 7 ini, dia bilang oleh karena itu, pejabat kesehatan masyarakat harus berpikir kreatif untuk menemukan cara agar masyarakat menyadari konsekuensi negatif dari penggunaan media sosial. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang C. Oke, yang lain mungkin selain Chen?
Sama ya. Oke, kita baca dulu. Sebuah penelitian dari University of Manchester mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Para peneliti mensurvei sekitar 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Peningkatan satu standar defisiasi dalam penggunaan media sosial oleh orang dewasa setara dengan peningkatan 9% dalam skor CIST, Center of Epidemiologic Studies Depression Scale, yang merupakan alat ukur untuk gejala depresi. Berdasarkan survei riset kesehatan dasar Indonesia terbaru, prevalensi individu dengan gangguan jiwa karena media sosial di tanah air diperkirakan sekitar 11,8 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memiliki sisi negatif. Oleh karena itu, pejabat kesehatan masyarakat harus berpikir kreatif untuk menemukan cara agar masyarakat menyadari bahwa konsekuensi negatif dari media sosial. Pengguna media sosial daring harus bijak dalam menggunakan media sosialnya untuk mencegah peningkatan penyakit mental. Oke, jadi di sini jawaban yang benar adalah, nah kalau misalkan yang A prihatin karena penggunaan media sosial berlebihan ya, sebenarnya iya, tapi di sini mm, tidak 100% tentang prihatin ya, rasa prihatin. Kemudian kalau yang kedua, menentang penggunaan media sosial daring seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Jadi di sini dia eh, sebenarnya nggak yang menentang secara 100% ya, teman-teman ya. Tapi dia apa namanya mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial ini tuh berdampak pada kesehatan dan menyebabkan gangguan secara mental. Kemudian yang C meyakinkan bahwa dampak penggunaan media sosial ini tuh berbahaya bagi kesehatan mental. Jadi di sini kurang tepat ya kalau yang B. Kalau yang C benar. Jadi di sini dia meyakinkan bagaimana dampak penggunaan sosial ini tuh dapat mempengaruhi kesehatan mental. Seperti tadi yang dijelaskan CS juga, kalau misalkan ini di akhir juga dijelaskan ya, oleh karena itu pejabat harus berpikir kreatif untuk menyadari konsekuensi dari media sosial ini tuh seperti apa. Dan untuk mencegah eh, orang-orang mengalami kesehatan mental. Kalau misalkan yang C sebenarnya cemas bisa juga ya, tapi di sini dia lebih ke meyakinkan pembacanya bahwa kalau misalkan kita menggunakan media sosial secara berlebihan ini tuh akan meningkatkan dan berbahaya gitu ya bagi kesehatan. Kalau misalkan yang E, resah terhadap hasil penelitian, sebenarnya iya resah, tapi di sini kurang tepat kalau misalkan jawabannya yang E. Jadi yang benar adalah yang C. Apakah jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Gak ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang masih bingung? Tidak, Kak. Oke. Oke, next ya, teman-teman ya. Kira-kira satu soal lagi ya, teman-teman. Nah, ini bagaimana sikap penulis dalam penyampaian
Oke, sudah teman-teman. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Pilihan jawabannya, Kak. Oke, sudah teman-teman. Sudah, Kak. Kak, soalnya. Teksnya. Oke, apakah sudah teman-teman? Sudah, Kak. Oke, mungkin ada yang mau jelasin? Halo, apakah ada yang mau jelasin? Kakak jelasin aja. Oke, yang lain mungkin ada yang mau jelasin? Aku mau Kak, tapi sorry banget kalau salah, soalnya aku nggak terlalu yakin sih. Oke, boleh, Chen. Jadi, menurut aku jawabannya itu netral ya, yang A. Karena di sini dia memang memberikan informasi bahwa Badan Penelitian Angkasa berhasil mengungkapkan bahwa kebakaran hutan di hutan Amazon dalam 16 hari terakhir merupakan rekor terbaru di hutan ini. Dia menginformasikan tentang kebakaran hutan di Amazon yang semakin membesar seperti itu. Dan di akhir-akhir paragraf di kalimat 12, dia bilang kalau dengan kata lain, eh, deforestasi mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Nah, dia itu tidak menyebutkan bahwa dia eh, berpihak ke salah satu pihak seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa sikap penulis itu adalah netral. Seperti itu. Terima kasih. Kalau Oke, salah. terima kasih, Chan, atas jawabannya. Oke. Nah, Badan Penelitian Angkasa Brazil mengungkapkan kebakaran hutan, hujan Amazon dalam 16 hari terakhir merupakan rekor terbaru tahun ini. Bahkan dari hashtag Save Amazon dan Pray for Amazon, ramai digunakan pengguna Twitter untuk menggambarkan fenomena ini.
Berdasarkan data satelit Institut Nasional untuk Penelitian Angkasa atau INPE, terjadi tingkat hingga 83% jika dibandingkan periode yang sama. Kemudian dilansir dari AFP, hampir 73.000 kebakaran hutan tercatat sepanjang Januari hingga Agustus. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 39.759. Sementara itu, National Geographic memberitakan adanya dampak terkait dari terjadinya sebuah peristiwa kebakaran hutan di Amazon adalah kepungan asap tebal. Nah, jadi di sini dia tuh menjelaskan bagaimana kebakaran hutan yang menyerang atau yang terjadi di hutan Amazon dalam 16 hari terakhir. Nah, jadi di sini tuh berupa informatif ya, teman-teman. Atau jadi dia secara netral, yaitu tidak berpihak ke salah satunya. Jadi dia ya udah karena bersifat seperti informatif tadi, makanya dia bersikap yang netral, tidak memihak ke salah satu atau tidak memihak ke siapapun. Gitu, jelas teman-teman? Jelas, Kak. Terima kasih.